Sebelum proklamasi kemerdekaan, para pengawal Soekarno dan Hatta berasal dari para pejuang dan bekas anggota Keisatsu Tokubetsu atau disebut juga sebagai Satuan Polisi Istimewa. Polisi Istimewa adalah cikal bakal Brimob, pasukan paramiliter Kepolisian Republik Indonesia. Di Jakarta saat itu Kesatuan Polisi Istimewa disebut juga sebagai Polisi Macan. Pada awal 1945, Gatot Suwiryo, pimpinan Polisi Macan, memberikan anggotanya untuk mengawal Soekarno-Hatta. Pasukan ini kemudian dijadikan pasukan polisi pengawal pribadi Presiden di bawah pimpinan Mangil Martowijoyo. Kemudian pasukan polisi pengawal pribadi Presiden ini beralih menjadi detasemen kawal pribadi yang dibentuk oleh Mangil. Mereka memberikan pengamanan dan pengawalan pribadi kepada Presiden dan keluarganya. Terbentuknya Cakrabirawa tidak lepas dari serangkaian peristiwa yang mengancam keselamatan Soekarno. Puncaknya adalah peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada Hari Raya Idul Adha 14 Mei 1962 di halaman Istana Negara. Peristiwa ini adalah kali ketiga percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Dua percobaan pembunuhan sebelumnya adalah penembakan Istana Presiden oleh pilot terbaik AURI, Daniel Alexander Maucar. Peristiwa lainnya adalah pelemparan bom Cikini yang memakan banyak korban anak-anak sekolah di perguruan Cikini. Hal ini membuat Jenderal Nasution mengusulkan pembentukan pasukan khusus yang bertugas mengamankan Presiden. Akhirnya terbentuklah Cakrabirawa. Pada zamannya, Cakrabirawa adalah pasukan elit. Menjadi anggota Cakrabirawa merupakan kebanggaan tersendiri bagi para prajurit militer kala itu. Penamaan Cakrabirawa ini sendiri mengadopsi dari senjata cakra milik Batara Kresna dalam lakon Wayang Purwa. Pasukan Cakrabirawa memiliki semboyan Dirgayu Satya Wirya yang artinya prajurit setia berumur panjang. Resimen Cakrabirawa akhirnya dibentuk pada 6 Juni 1962. Anggotanya diambil dari pasukan-pasukan terlatih dari 4 angkatan. KKO dari Angkatan Laut, pasukan gerak cepat dari Angkatan Udara, Batalion Rider dari Angkatan Darat, dan Brimob dari Kepolisian. Pada awal berdirinya, Resimen Cakrabirawa ini dipimpin oleh Brigjen Sabur, sedangkan Kepala Staf dijabat oleh Kolonel Mauli Sailan. Resimen ini beranggotakan sekitar 3.000 personel yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni Detasemen Kawal Pribadi, Detasemen Pengawalan Khusus, dan Batalion Kawal Kehormatan. Detasemen Kawal Pribadi dipimpin oleh AKBP Mangil. Dia bertugas mengawal keselamatan Presiden berserta keluarga secara langsung dari jarak dekat. Detasemen Pengawalan Khusus dipimpin oleh Letkol Joko Suyatno. Detasemen ini bertugas mengamankan dan melakukan survei atas gedung, area, atau wilayah yang akan didatangi oleh Presiden. Mereka melakukan pengamanan dimanapun Presiden dan keluarga sedang berada serta mempersiapkan protokol pengamanan kemanapun Presiden dan keluarga akan pergi. Sedangkan Batalion Kawal Kehormatan dibagi menjadi 4 batalion. Batalion 1 terdiri dari Angkatan Darat yang dipimpin oleh Mayor Ali Ebram. Jabatan ini kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Untung. Sebelum ditempati oleh Letkol Untung, Presiden Soekarno sebenarnya telah memilih Mayor LB Murdani yang waktu itu menjabat Komandan Batalion 2 RPKAD. Namun Beni menolak sehingga tugas itu jatuh kepada Letkol Untung. Beni dan Untung adalah penerima bintang sakti berkat keberanian mereka pada pertempuran pembebasan Irian Barat dalam Operasi Trikora. Keduanya akhirnya berbeda nasib.
Untung mati dieksekusi akibat perbuatannya menculik para jenderal angkatan darat. Sementara Beni meniti karir militer hingga puncak, menjadi Panglima ABRI. Jika Batalion 1 diisi oleh Angkatan Darat, maka Batalion 2 Kawal Kehormatan terdiri dari anggota KKO atau Marinir Angkatan Laut yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Saminu. Sedangkan Batalion 3 Kawal Kehormatan terdiri dari para anggota pasukan gerak cepat Angkatan Udara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sutoro. Sementara Batalion 4 Kawal Kehormatan terdiri dari anggota Brimob Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh AKBP M. Santoso. Keempat batalion ini menangani sistem pengamanan dan pengawalan presiden yang jauh lebih kompleks dan terperinci dari detasemen lainnya. Peristiwa tragis gerakan 30 September yang menjadi petualangan dari Letkol Untung membuyarkan semua kebesaran Cakrabirawa. Pemberontakan yang gagal itu menghancurkan resimen ini. Padahal dari total 3.000 anggota Cakrabirawa yang ikut dalam petualangan berdarah Untung ini hanya 60-an orang. Artinya Cakrabirawa yang terlibat G30S hanya 2%. Yang terlibat adalah Kompise Resimen Cakrabirawa pimpinan Dul Arif ditambah pasukan dari Batalion 454 dan Brigif 1 Jaya Sakti serta unsur militer lainnya. Merekalah yang kemudian melakukan penculikan dan pembunuhan. Bak pepatah karena nila setitik rusak susu sebelanga. Akibat petualangan segelintir oknum Cakrabirawa itu, akhirnya resimen ini terpinggirkan. Mereka tidak lagi dianggap elit. Setelah surat perintah 11 Maret terbit, Soeharto sebagai pengemban Super Semar membubarkan Cakrabirawa. Anggotanya kembali ke masing-masing satuannya. Namun ada juga kabar yang menyebutkan sebagian dikejar-kejar dan menjadi buronan. Bahkan ada isu yang menyebut sebagian kabur ke Thailand dan menyamar menjadi biksu guna menghindari kejaran tentara Soeharto. Resimen Cakrabirawa resmi dibubarkan pada 22 Maret 1966. Namun detasemen kawal pribadi masih terus mengawal Soekarno hingga detik-detik terakhir kekuasaannya. Termasuk ketika Soekarno harus keluar dari istana karena dipaksa oleh rezim yang baru. Selanjutnya, tugas pengawalan dan pengamanan presiden dijalankan oleh Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat. Dalam masa pemerintahan Soeharto, pasukan Angkatan Darat kemudian membentuk Pas Pampres yang sampai saat ini masih bertugas menjaga presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
Jauh sebelum terjadinya tragedi G30 SPKI yang berujung pada keterlibatan segelintir pasukan Cakrabirawa dan kemudian ditumpas oleh pasukan RPKAD, ternyata dua pasukan elit ini seringkali berseteru. Kabarnya bahkan hanya karena hal-hal kecil bisa menjadi pemicu bentrok antara Cakrabirawa dan RPKAD. Salah satunya adalah perkara warna baret yang mirip antara kedua resimen tentara ini. RPKAD menganggap Cakrabirawa tidak pantas memakai baret warna merah karena baret ini adalah baret kebanggaan khusus pasukan para komando. Untuk mendapatkan baret ini mereka penuh darah dan perjuangan. Sebenarnya tampilan pasukan Cakrabirawa memang terlihat lebih mentereng dan berbeda dengan pakaian pasukan organik TNI saat itu. Seragam Cakrabirawa dibuat sedikit kecoklatan dengan baret warna merah bata. Selain itu, yang membuat pasukan lain agak cemburu kepada Cakrabirawa adalah anggaran operasional Cakrabirawa tidak berada di bawah markas besar TNI, tapi langsung ditangani oleh rumah tangga kepresidenan. Banyak keistimewaan pasukan elit yang dibentuk dari gabungan 4 angkatan ini. Sebenarnya Cakrabirawa terdiri dari semua pasukan elit setiap angkatan. KKO dari Angkatan Laut, pasukan gerak cepat dari Angkatan Udara, dan Brimob dari kepolisian. Hanya Angkatan Darat yang tidak memasukkan pasukan elitnya. Alih-alih memberikan RPKAD, Angkatan Darat menyokong Cakrabirawa dengan Batalion Raider. Banyak satuan lain merasa iri dengan Cakrabirawa karena disangka gajinya lebih tinggi dan sejahtera. Padahal menurut Wakil Komandan Cakrabirawa, Kolonel Purnawirawan Mauli Sailan, hal tersebut tidaklah benar. Menurutnya, gaji para prajurit itu dibayarkan dari satuan masing-masing dan tidak ada kesejahteraan tambahan. Di Cakrabirawa mereka hanya bertugas. Bahkan Presiden Soekarno pun sudah mencium akan adanya kecemburuan antar satuan. Dalam sebuah pidatonya, Soekarno meminta Cakrabirawa tak perlu sombong. Tugas resimen Cakrabirawa tidak lebih tinggi dari tugas Angkatan Darat. Sebaliknya, tugas Angkatan Darat tidak lebih tinggi daripada tugas resimen Cakrabirawa. Jangan ada salah satu angkatan yang merasa dirinya lebih dari angkatan lain. Begitu kata Bung Karno. Namun kecemburuan sudah terlanjur terjadi. Setahun sebelum kejadian G30S itu, tepatnya tahun 1964, RPKAD dan Cakrabirawa pernah terlibat bentrok berdarah. Jakarta tegang oleh ulah dua pasukan elit itu. Penyebab bentrok berdarah itu pun cuma masalah sepele. Suatu hari Cakrabirawa dari KKO dan RPKAD sedang berlatih baris berbaris di lapangan banteng. Setelah latihan, anggota RPKAD belajar menyetir mobil. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba kedua satuan elit ini saling ejek, lalu berkembang menjadi perkelahian. Karena lokasi dekat markas marinir, RPKAD kalah jumlah. Mereka lalu mengontak kawan-kawan mereka di markas RPKAD Cijantung. Awalnya berkelahi dengan tangan kosong, kemudian mereka menggunakan senapan serbu AK-47. Ada beberapa yang menyandang bazooka dan siap menembak. Kawasan Queenie hingga Senen, Jakarta Pusat tak ubahnya seperti medan pertempuran. Komandan Batalion 1 RPKAD Mayor Beni Murdani baru pulang main tenis dari Senayan langsung meluncur ke lokasi kejadian. Beni melihat puluhan anggota RPKAD dan KKO tergeletak penuh darah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Untungnya Beni kenal dengan Mayor Saminu, komandan Batalion KKO Cakrabirawa itu. Dia kemudian meminta tembak-menembak dihentikan. Beni pun kemudian menyuruh seluruh anggota RPKAD pulang ke Cijantung. Tindakan Beni mencegah jatuhnya korban jiwa lebih besar. Saat itu RPKAD sudah siap menembakkan bazooka, sementara KKO juga sudah siap memberondongkan AK-47 mereka.
Pasca peristiwa G30S, kembali hampir terjadi bentrok antara RPKAD dengan Cakrabirawa. Kali ini dengan pasukan dari Resimen Pelopor yang tergabung dalam Resimen Cakrabirawa. Awal Maret 1966 terjadi unjuk rasa anti Presiden Soekarno di sekitar Istana Kepresidenan. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang kemudian memicu massa untuk ricuh tak terkendali. Massa berupaya merangsek masuk ke halaman belakang istana. Bunyi tembakan membuat pasukan pelopor yang tergabung dengan Resimen Cakrabirawa bersiaga penuh. Di antara demonstran yang terkapar kemudian ditemukan beberapa senjata api jenis handgun, Thompson, dan pistol semi-otomatis FN kaliber 45. Senjata itu merupakan senjata standar Angkatan Darat. Buku Resimen Pelopor Pasukan Elit yang Terlupakan menyebutkan temuan ini membuat perwira pelopor mencurigai RPKAD berada di balik pengerahan massa. Apalagi keesokan harinya ketika Kombes Pol Anton Sujarwo ikut berjaga, dia melihat Komandan RPKAD Sarwo Edi berada di belakang para demonstran. Anton Sujarwo kemudian mendekati Sarwo Edi dan memintanya untuk menarik mundur pasukan atau akan terjadi kontak senjata dengan pasukan pelopor. Permintaan ini dipenuhi sehingga tak terjadi baku tembak dengan RPKAD. Namun, imbas politik harus diterima oleh resimen tersebut. Resimen di bawah Anton ini dipandang pro Soekarno dan demonstrasi mahasiswa saat itu meminta Anton dicopot sebagai Komandan Batalion 1232 Pelopor Brimob. Pasca peristiwa G30S, nama mentereng Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden itu, hancur tercoreng akibat segelintir oknumnya terlibat penculikan para jenderal Angkatan Darat. Pasukan Cakrabirawa yang terlibat tragedi berdarah subuh 1 Oktober itu sebagian besar berasal dari Kompi C yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif.
Kompi C ini merupakan bagian dari Batalion Kawal Kehormatan yang dikepalai oleh Letkol Untung Samsuri sebagai komandannya. Dul Arif ini sendiri nantinya menjadi komandan pasukan Pasopati, pasukan yang memimpin penculikan para jenderal. Sementara Untung menjadi pemimpin utama operasi militer tersebut. Meski Untung merupakan komandan Batalion Kawal Kehormatan Cakrabirawa I, tapi tidak mudah baginya untuk merekrut para pasukan elit ini agar turut serta dalam petualangan militernya. Dari total 3.000 anggota Cakrabirawa yang ada, Untung dan Dul Arif hanya mampu mengumpulkan sekitar 60-an orang. Artinya, pasukan Cakrabirawa yang terlibat G30S dari Resimen Pengawal Presiden ini hanya 2% saja dari total keseluruhan pasukan itu. Anak buah Dul Arif dari Kompi C kemudian banyak yang menjadi pemimpin penculikan dan eksekutor dalam peristiwa G30S itu. Mereka adalah Sersan Mayor Bungkus dan Pembantu Letnan II Jahurup asal Bondowoso. Keduanya adalah kawan lama Dul Arif. Selain mereka, ada juga Sersan II Raswat dari Brebes, Sersan Mayor Surono Hadiwiono dari Solo, Sersan Mayor Satar dari Malang, Sersan II Giadi dari Solo, dan Kopral II Hargiono. Di luar itu, ada Sersan I Ishak Bahar dari Purbalingga yang bertugas berjaga di lubang buaya saat mereka menculik para korban. Ishak ini adalah sopir sekaligus ajudan Letkol Untung. Komandan-komandan pasukan yang direkrut Dul Arif ini punya peran-peran penting dalam penculikan tersebut. Seperti Sersan Mayor Bungkus, dia adalah komandan pasukan penculik Mayor Jenderal MT Haryono. Dia juga yang menjadi eksekutor penembak sang jenderal. Sementara Pelda Jahurup bertugas memimpin penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Sedangkan Sersan Mayor Satar bertugas menculik Mayor Jenderal S. Parman. Saat diculik, Jenderal S. Parman tidak memberikan perlawanan. Tapi sang jenderal sadar betul bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Sersan II Giadi adalah penembak Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani ditembak dari belakang oleh Giadi ketika hendak mengganti baju dan masuk kembali ke dalam rumah, tapi dilarang oleh pasukan penculik. Sementara Kopral Hargiono adalah orang yang memberondong kamar Jenderal Nasution hingga pelurunya mengenai Ade Irma Suryani, putri sang jenderal. Orang-orang ini akhirnya menjadi buruan pasukan Mayor Jenderal Soeharto. Letkol Untung ditangkap di Tegal 11 hari setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan itu. Dia ditangkap oleh Hansip karena disangka copet setelah kabur dari bis yang ditumpanginya. Dia kemudian divonis mati dan dieksekusi di Lembang, Bandung. Sementara Letnan I Dul Arif nasibnya misterius. Kabarnya dia ditangani langsung oleh Ali Murtopo, orang kepercayaan Soeharto, dan dia dieksekusi mati. Tapi konon ada juga yang menyebut bahwa dia adalah tangan kanan atau orang kepercayaan Ali Murtopo itu sendiri. Para komandan pasukan eksekutor sebagian besar dihukum mati setelah dipenjara kurang lebih 25 tahun. Tahun 1988, Serda Giadi, penembak Jenderal Ahmad Yani, dihukum mati. Selain dia, Sersan Soekarjo, komandan penculik Jenderal Panjaitan, juga dihukum mati di tahun yang sama. Kemudian pada 16 Februari 1990, 4 orang mantan pasukan Cakrabirawa dihadapkan ke depan regu tembak. Mereka adalah Sersan Surono, komandan penculik Brigjen Sutoyo, Serma Satar, komandan penculik Mayor Jenderal S. Parman, dan Sulaiman, komandan penculik Mayor Jenderal Suprapto, dan terakhir Rohayan. Nasib Sersan Bungkus lebih baik dari kawan-kawannya yang lain.
Penembak sekaligus komandan pasukan penculik Jenderal MT Haryono ini akhirnya dibebaskan pada tahun 1999, setahun setelah Soeharto lengser dari kursi presiden. Lalu bagaimana dengan nasib pasukan Cakrabirawa itu sendiri? Pasukan ini akhirnya dibubarkan atas dasar keputusan bersama 4 Menteri Panglima Angkatan. Dilakukan serah terima jabatan dari Brigadir Jenderal Sabur kepada Brigadir Jenderal Sudirgo yang merupakan Direktur Polisi Militer. Resimen Cakrabirawa bubar setelah surat keputusan tersebut keluar. Setelah Cakrabirawa bubar, anggotanya kembali ke masing-masing angkatan pada 23 Maret 1966. Anggota Cakrabirawa ini diambil dari 3 angkatan dan kepolisian Republik Indonesia. Dari Angkatan Laut diambil dari unsur KKO atau Marinir. Dari Angkatan Udara diambil dari unsur Paskas. Dari kepolisian diambil dari Resimen Pelopor. Hanya dari Angkatan Darat yang tidak diambil dari pasukan khusus RPKAD. Angkatan Darat menugaskan Batalion Banteng Riders 454 di Ponorogo. Pada akhirnya mereka dikembalikan ke masing-masing satuannya. Namun banyak kabar yang beredar bahwa anggota pasukan yang terlibat banyak yang melarikan diri dari buruan tentara. Seperti dikutip dari majalah Intisari Online, banyak para anggota Cakrabirawa yang sembunyi dan melarikan diri dengan cara yang unik. Sebagai anggota militer dari kesatuan yang terbaik, maka cara melarikan diri para anggota mantan Cakrabirawa itu juga tidak sembarangan. Beberapa orang bahkan menyusun strategi supaya bisa melarikan diri secara terencana agar pelarian mereka sukses dan tetap bisa survive. Satu di antara rombongan mantan personel Cakrabirawa bahkan bisa lari sampai Thailand secara legal dan kemudian bahkan bisa menjadi warga Thailand. Pada awalnya, para mantan anggota Cakrabirawa banyak yang menjadi biksu agar pelarian mereka di Thailand ini tidak menimbulkan masalah, sekaligus tidak kebingungan mencari pekerjaan agar tetap bisa makan. Sedangkan anggota Cakra lainnya banyak juga yang langsung membuka lahan di hutan. Kebetulan pada masa tahun 1970-an, untuk mengolah lahan di hutan-hutan Thailand tidak dipungut biaya. Lahan hutan yang dibuka dan diolah pun bisa menjadi milik para pengolahnya. Jika bertemu orang Indonesia yang sedang ke Thailand, mereka sangat merahasiakan jati diri sebagai mantan Cakrabirawa. Salah satu di antara ciri yang bisa ditandai pada mantan personel Cakrabirawa ini adalah memiliki kebiasaan berburu di hutan dan dikenal sangat mahir menembak. Kabarnya, pasukan ini, terutama yang masih hidup, telah menjadi petani sukses dan memiliki lahan yang luas di sana. Di Thailand, mereka pun menikah dengan warga setempat dan menjadi warga negara resmi di sana.
10 mantan anggota pasukan Cakrabirawa pelaku penculikan Jenderal Nasution dihadapkan ke muka sidang Mahkamah Militer luar biasa. Sembilan orang dijatuhi hukuman dengan vonis yang beragam. 1 orang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Palu Hakim Ketua memvonis Kopral Hargiono, si penembak Ade Irma Suryani Nasution, dengan hukuman mati. Pratu Idris dan Pratu Sulemi divonis penjara seumur hidup. Pratu Sarju, Pratu Sumarjo, Kopda Sumarno, Pratu Supandi, dan Pratu Sarindi masing-masing dihukum 17 tahun penjara. Pratu Amin Surono dihukum 6 tahun penjara. Sementara Kopda Suarso dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Hargiono, Idris, dan Sulemi terbukti bersalah melakukan percobaan pembunuhan dan penculikan yang telah direncanakan, serta menghilangkan nyawa orang lain. Hargiono, Idris, dan Sulemi inilah ketiga orang yang mendobrak paksa kamar Jenderal Nasution pada subuh 1 Oktober 1965 itu. Saat pembacaan vonis persidangan pada 10 Mei 1967, terlihat pemandangan dramatis sekaligus aneh. Sang Hakim Ketua, Letnan Kolonel CKH Sunarko SH, terlihat menangis terseduh-seduh saat pembacaan vonis tersebut. Nampak sang hakim tak kuasa menahan emosinya saat membacakan putusan vonis para serdadu rendahan ini. Barisan kata-kata dalam surat vonis itu seperti sangat menyakitkan bagi sang hakim. Dia tak mampu menyembunyikan kegundahan hatinya. Saat bibirnya membacakan keputusan, air matanya bercucuran. Ketua hakim itu menangis terseduh, sementara 2 hakim pembantu lain di sisinya terlihat lebih tegar. Suasana sidang saat itu diliputi keharuan. Para prajurit rendahan ini harus menerima hukuman maksimal karena menjalankan perintah atasan mereka. Dalam laporan majalah Selekta yang terbit pada 29 Mei 1967, dalam artikel berjudul "Manusia-manusia robot dihukum", para ex-anggota Cakrabirawa ini umumnya mengakui perbuatan yang dituduhkan pada mereka. Namun mereka merasa tak bersalah karena perbuatan itu dilakukan atas perintah atasan. Namun bagaimanapun, mereka tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan pada akhirnya mereka tetap dihukum. Sulemi, salah satu prajurit yang dihukum seumur hidup dan pada akhirnya dibebaskan setelah 15 tahun di penjara, dalam sebuah wawancara menyebut sang hakim menangis karena mengetahui aturan kemiliteran, bahwa bagaimanapun seorang prajurit harus siap menerima perintah dan melaksanakan perintah atasan. Sulemi mengatakan bahwa perintah culik atas Jenderal Nasution itu berasal dari Letkol Untung, Komandan Batalion Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Sebagai seorang prajurit, dia punya keyakinan bahwa apapun perintah atasan adalah benar adanya. Dan akhirnya dia harus menebus keyakinannya itu dengan 15 tahun penjara. Cakrabirawa. Cakra. Cepat kamu! Ayah! Pergilah segera. Buka pintunya! Cepat, Jenderal! Buka! Jangan bergerak. Telepon sudah diputus.
Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Selain Sulemi, nasib Sersan Bungkus juga lebih baik dari prajurit-prajurit Cakrabirawa lainnya. Penembak sekaligus komandan penculikan Jenderal MT Haryono itu akhirnya dibebaskan pada tahun 1999, setahun setelah Soeharto lengser dari kursi presiden. Lalu bagaimana nasib para serdadu rendahan lainnya? Sebagian besar dihukum mati setelah dipenjara kurang lebih 25 tahun. Pada tahun 1988, Serda Giyadi, penembak Jenderal Ahmad Yani, dihukum mati. Selain Giyadi, Sersan Soekarjo, komandan penculik Jenderal Panjaitan, juga dihukum mati di tahun yang sama. Kemudian pada 16 Februari 1990, 4 orang mantan pasukan Cakrabirawa dihadapkan ke depan regu tembak. Mereka adalah Sersan Surono, komandan penculik Brigjen Sutoyo, Sersan Satar, komandan penculik Maijen S. Parman, kemudian Sulaiman, komandan penculik Maijen Suprapto, dan terakhir Rohayan. Sementara Letnan 1 Dul Arif, pemimpin pasukan Pasopati yang memimpin penculikan para jenderal, tak jelas nasibnya. Kabarnya dia ditangani langsung oleh Ali Murtopo, orang kepercayaan Soeharto, dan dia dieksekusi mati juga. Halo, Untung di sini. Hidup atau mati, semuanya semacam kontrak. Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi 2, yaitu Sentral Komando 1, Senko 1 di Gedung Penas, Senko 2 di Komplek Halim di rumah Sersan Udara Ani Suyatno. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana, termasuk saya selaku komandan gerakan militer, akan bermarkas di Senko 1 di Gedung Penas. Sekarang jam 1:30. Jam D kita tetap jam 4 tepat. Pelarian Komandan Batalion 1 Cakrabirawa yang memimpin operasi penculikan para jenderal Angkatan Darat ini berakhir memalukan bagi dirinya sendiri. Dia disangka copet dan bahkan sempat dipermak warga. Alkisah usai petualangan G30 SPKI yang gagal itu, Untung Samsuri melarikan diri. Ia lari ke Jawa Tengah dengan bis malam. Sesampainya di Tegal, nampak tentara memeriksa semua angkutan yang lewat untuk mencari para buron pelaku G30S. Untung khawatir identitasnya terbongkar. Dia memilih untuk lari. Dia loncat dari bus itu dan kepalanya terbentur tiang telepon. Warga yang melihatnya langsung mengejar karena menyangka dirinya copet.
Apesnya lagi, nasib sang komandan pasukan batalion Linut ini, sebelum diarak warga, dia sempat dipukuli hingga babak belur. Perwira yang memiliki banyak pengalaman tempur ini tak berdaya di tangan Hansip dan warga yang menangkapnya. Awalnya dia tidak mengaku sebagai Untung, komandan batalion 1 Cakrabirawa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di markas polisi militer Tegal, barulah diketahui bahwa yang bersangkutan bernama Untung. Tidak seperti penampilannya yang flamboyan di film pengkhianatan G30 SPKI yang diperankan oleh Bram Adrianto, penampilan Letkol Untung yang asli malah nampak biasa saja. Perawakannya agak gempal dan pendek, tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang komandan tentara. Lalu, siapa sebenarnya tokoh penting yang memimpin penculikan para jenderal pada subuh 1 Oktober tahun 1965 itu? Nama aslinya Kusman. Tidak banyak informasi tentang dirinya, tapi yang pasti sejak muda Untung memang sudah bergabung dengan gerakan kiri pada pemberontakan Madiun yang dipimpin Musso dan Amir Sarifuddin. Soeharto sendiri dalam buku Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya menyebut bahwa dia sudah kenal Untung sejak lama. Saya mengenal Untung sudah lama dan sejak menjadi komandan Resimen 15 di Solo, di mana Untung menjadi salah satu komandan kompi Batalion 444, ujar Soeharto dalam bukunya. Dalam biografinya itu, Soeharto menekankan bahwa Untung pernah mendapat pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin. Kolonel Sarwo Edi sudah tahu mengenai apa yang terjadi. Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Setelah pemberontakan Musso berhasil dipadamkan TNI, Kusman ditangkap. Tapi saat ibu kota Yogyakarta diserbu militer Belanda saat agresi militer kedua, dia dibebaskan. Kemudian Kusman mendaftar Akademi Militer di Semarang. Dia mengganti namanya menjadi Untung Stopo bin Samsuri. Dia merupakan salah satu lulusan terbaik Akademi Militer Semarang. Selepas lulus dari pendidikan militer, ia bergabung menjadi anggota Batalion 454 atau yang terkenal dengan sebutan Banteng Riders. Di Batalion Banteng Riders, karir Untung melesat cemerlang. Ia pernah ditugaskan dalam operasi penempasan PRRI di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Pada tahun 1962, Untung yang saat itu sudah berpangkat kapten menjadi komandan Batalion 454. Bersama batalionnya, Untung diterjunkan dalam operasi Jayawijaya Komando Mandala Perebutan Irian Barat pimpinan Maijen Soeharto. Saat operasi Jayawijaya itu, ada dua perwira yang terkenal dan tersohor akan keberaniannya dalam pertempuran. Mereka adalah Kapten Beni Murdani dari RPKAD dan Kapten Untung Samsuri dari Banteng Riders. Beni Murdani memimpin pasukan naga yang mendarat di Merauke, sementara Untung memimpin pasukan serigala yang diterjunkan di Sorong.
Tugas mereka berhasil dan kemudian Untung, Beni dan pasukannya mendapat penghargaan khusus dari Presiden Soekarno. Mereka mendapat bintang sakti, penghargaan tertinggi bagi prajurit Angkatan Darat, dan pangkat mereka pun dinaikkan 1 tingkat. Untung dan Beni mendapat pangkat mayor. Dalam biografi Beni Murdani dituliskan bahwa pada tahun 1965 Bung Karno meminta dirinya untuk menjadi Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, menggantikan Letkol Ali Ebram. Namun, Beni perwira muda dengan latar belakang keluarga terpandang dengan intelektual yang mumpuni, dengan segala keberaniannya, menyampaikan penolakannya kepada Bung Karno. Awalnya Bung Karno sempat tersinggung, tapi akhirnya bisa memahami penjelasan Beni yang tetap ingin menjadi pasukan tempur. Setelah Beni menolak, akhirnya pilihan jatuh kepada Mayor Untung. Walaupun latar belakang keluarganya bukan orang terpandang dan intelektualitasnya biasa-biasa saja, tapi sosoknya terkenal sebagai perwira lapangan yang berani dan loyal kepada atasan. Sebelum peristiwa G30 SPKI pecah, Untung diprovokasi oleh Sam Kamaruzaman, orang kepercayaan Aidit yang disusupkan ke militer. Untung kemudian dipilih menjadi komandan operasi yang bertugas membereskan Dewan Jenderal. Mengingat posisinya sebagai pasukan pengaman presiden, Untung termakan provokasi bahwa tugas menangkap hidup atau mati para jenderal Angkatan Darat adalah tugas menyelamatkan Presiden Soekarno dari tindakan Dewan Jenderal yang kontra-revolusioner. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan para perwira yang progresif revolusioner terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda berpikiran maju harus saling merapatkan barisan. Pada akhirnya petualangan Untung ini hancur dan layu sebelum berkembang. Berbagai teori bermunculan ketika melihat betapa operasi militer yang dipimpin Letkol Untung ini begitu mudah dipatahkan. Sepertinya gerakan ini memang dirancang untuk gagal dan orang yang merancangnya adalah Sam Kamaruzaman. Sam Kamaruzaman adalah kepala biro khusus PKI, badan rahasia semacam intelijen yang keberadaannya seperti hantu, antara ada dan tiada. Dialah yang seolah-olah memimpin operasi ini sebenarnya. Letkol Untung dan wakilnya Brigjen Suparjo serta Kolonel Latif berada di bawah komando Sam. Sesuatu yang aneh ketika seorang sipil memimpin operasi militer seperti ini. Tak sampai 24 jam, gerakan ini selesai dihajar Panglima Kostrat Maijen Soeharto. Kemudian para pentolan G30 SPKI ini lari kocar-kacir. Masing-masing ditangkap di tempat yang berbeda. Kemudian pada akhirnya Untung, Suparjo, Aidit, dan Sam dieksekusi mati. Setelah melalui serangkaian sidang di Mahkamah Militer luar biasa, Untung kemudian divonis mati pada 6 Maret 1966. Dia kemudian dieksekusi di Lembang tahun 1967.